Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu hubungan antara keuangan digital dengan masyarakat di era modern. Nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Anissa Rizkwadani, yang kedua Amara Putri Diaulhaq, yang ketiga Novi Indah Pramesta. Yang pertama yaitu pendahuluan. Keuangan digital telah menjadi tren yang signifikan dalam era modern. Dengan teknologi yang terus berkembang dan mengubah cara kita mengelola keuangan kita. Di tengah kemajuan teknologi, masyarakat semakin mengadopsi layanan keuangan digital seperti pembayaran digital, transfer uang elektronik, dan platform perbankan digital. Fenomena ini telah menciptakan hubungan yang kuat antara keuangan digital dan masyarakat di era modern. Latar belakang hubungan antara keuangan digital dengan masyarakat dapat dipahami melalui beberapa faktor. Yang pertama yaitu kemudahan akses dan kenyamanan yang ditawarkan oleh keuangan digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan. Masyarakat dapat mengelola keuangan mereka secara instan melalui perangkat mobile atau komputer, tanpa perlu datang ke bank atau menggunakan transaksi tunai. Hal ini memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat dalam mengatur keuangan mereka. Kedua, keuangan digital juga telah memberikan akses ke layanan keuangan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat. Dengan adanya layanan keuangan digital, orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank atau lembaga keuangan tradisional dapat menggunakan layanan keuangan digital untuk menyimpan uang, melakukan pembayaran, atau mendapatkan pinjaman. Hal ini memberikan inklusi keuangan bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Selain itu, keuangan digital juga memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam bertransaksi secara global. Dengan adanya platform pembayaran digital dan transfer uang elektronik, masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi lintas negara, mengirim dan menerima uang dari teman atau keluarga yang berada di lokasi yang jauh. Ini memfasilitasi perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Namun, meskipun keuangan digital memberikan banyak manfaat, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Beberapa masyarakat mungkin masih kurang akrab dengan teknologi dan perlu pendidikan tentang keuangan digital. Selain itu, keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian penting, mengingat banyaknya kasus penipuan atau pelanggaran keamanan yang terjadi dalam lingkungan digital. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan terkait untuk bekerjasama dalam pembangunan ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Pendidikan tentang keuangan digital perlu ditingkatkan dan langkah-langkah pelindungan konsumen dan keamanan data harus diperkuat. Dengan demikian, hubungan antara keuangan digital dan masyarakat di era modern dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak. Meskipun keuangan digital telah menjadi tren yang signifikan di era modern, masih ada beberapa gap penelitian yang perlu diisi terkait hubungan antara keuangan digital dengan masyarakat. Riset gap ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika dan dampak dari keuangan digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Berikut adalah beberapa gap riset yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu pengaruh keuangan digital terhadap inklusi keuangan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi keuangan digital. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi dari keuangan digital. Yang keempat, keamanan dan privasi dalam keuangan digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novi Indah Pramesta. Tujuan dari penelitian tentang hubungan antara keuangan digital dengan masyarakat di era modern adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak, manfaat, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengadopsi dan menggunakan layanan keuangan digital. Berikut adalah beberapa tujuan kunci dari penelitian tersebut, yaitu memahami adopsi dan penggunaan keuangan digital. Dua, menganalisis dampak sosial dan ekonomi keuangan digital. Tiga, mengevaluasi keamanan dan privasi dalam keuangan digital. Empat, membangun pemahaman tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi. Lima, memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, penelitian tentang hubungan antara keuangan digital dan masyarakat di era modern dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan layanan keuangan digital yang lebih baik, meningkatkan inklusi keuangan, dan mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan latar belakang dari tujuan penelitian, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
A. Sejauh mana tingkat adopsi dan penggunaan layanan keuangan digital oleh masyarakat di era modern? B. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan penggunaan layanan keuangan digital oleh masyarakat? C. Apakah dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan keuangan digital oleh masyarakat? D. Bagaimana tingkat keamanan dan privasi dalam pengguna layanan keuangan digital oleh masyarakat? E. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengadopsi dan menggunakan layanan keuangan digital? Dengan merumuskan masalah-masalah ini, penelitian dapat menggali pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara keuangan digital oleh masyarakat di era modern, serta memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan layanan keuangan yang lebih baik, kebijakan yang mendukung, dan upaya meningkatkan inklusi keuangan secara luas. Yang selanjutnya yaitu literatur review. Dalam penelitian tentang hubungan antara keuangan digital dengan masyarakat di era modern, terdapat beberapa teori yang dapat mendukung variabel, indikator, dan keterkaitan antar variabel yang diamati. Beberapa teori yang relevan dalam konteks ini yaitu yang pertama, teori adopsi inovasi atau diffusion of innovation theory. Teori ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keuntungan relatif, kebutuhan yang dirasakan, kompleksitas teknologi, dan komunikasi antar individu. Yang kedua yaitu teori penerimaan teknologi atau teknologi acceptance model. Teori ini dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap kegunaan dan kemudahan pengguna dari teknologi tersebut. Dan yang ketiga yaitu teori penerimaan keuangan digital. Teori ini dipengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan adopsi layanan keuangan termasuk faktor kepercayaan, persepsi risiko, persepsi manfaat, dan faktor-faktor sosial. Yang keempat yaitu teori inklusi keuangan atau financial inclusion theory. Dalam konteks keuangan digital, teori ini menyoroti pentingnya inklusi keuangan sebagai faktor yang mempengaruhi adopsi dan penggunaan layanan keuangan digital oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu teori perilaku konsumen atau consumer behavior theory. Dalam mengadopsi dan menggunakan layanan keuangan digital, beberapa faktor yang relevan termasuk persepsi nilai, preferensi konsumen, pengalaman sebelumnya, dan faktor psikologis. Metode dalam penelitian ini mengenai hubungan antara keuangan digital dengan masyarakat di era modern. Ada beberapa informasi terkait subjek penelitian, alat atau perangkat lunak bantu, rancangan percobaan atau desain, teknik pengambilan sampel, rencana pengujian, dan model analisis dan statistik yang dapat digunakan. Untuk subjek penelitian dapat meliputi masyarakat yang menggunakan atau memiliki akses terhadap layanan keuangan digital di era modern. Dan untuk perangkat lunak bantu, contohnya aplikasi perbankan digital, aplikasi perbayaran digital, atau platform investasi online. Untuk rancangan percobaan atau desain, rancangan survei atau yang digunakan yaitu rancangan survei atau studi observasional. Survei dapat dilakukan melalui kuesioner yang diberikan kepada responden. Sedangkan studi observasional melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku dan penggunaan layanan keuangan digital. Yang selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Sampel yang digunakan yaitu pengambilan sampel secara acak atau random sampling. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan populasi masyarakat yang menggunakan layanan keuangan digital di era modern. Yang selanjutnya yaitu rencana pengujian. Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini dapat mencakup tingkat adopsi dan penggunaan keuangan digital, persepsi terhadap keamanan dan kenyamanan, tingkat kepuasan pengguna, dan dampak keuangan digital terhadap kesejahteraan masyarakat. Data ini dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan observasi. Yang selanjutnya yaitu model analisis data statistik. Analisis data dapat dilakukan menggunakan berbagai metode statistik yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Metode yang mungkin digunakan termasuk analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara variabel, analisis faktor untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama, dan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran tentang karakteristik masyarakat yang menggunakan layanan keuangan digital. Jadwal penelitian. Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk perencanaan dilakukan pada minggu pertama dan pengumpulan data dilakukan pada minggu kedua dan ketiga. Analisis data dilakukan pada minggu keempat dan kelima. Interpretasi dan pembahasan hasil dilakukan pada minggu keenam dan penyusunan laporan penelitian dilakukan pada minggu ketujuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.